Wong kula niki rada tersinggung, kula mangkat rene iki lho. Aku dikabari dulurku sing jenenge Pak Topan kuwi kon kirim KTP jarene nggih bisa roya aku. Jadi Gus Idam tersinggung ya teman-teman, tersinggung masalah bisaroh alias semacam amplop untuk kiai atau ulama. Ora usah kok bisa roya ritek aku. Kok tidak dikira kayak KTP barang. Yo aku gak butuh. Aku nggak butuh teman-teman ya. Jadi Gus Idam nggak butuh dengan bisaroh. Camkan itu. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita ada sebuah video di mana video ini diupload sebenarnya sebagai bentuk klarifikasi juga, sebagai bentuk bahwa Gus Idam ini tidak membutuhkan bisaroh, sebagai bentuk kerukunan juga sebenarnya teman-teman ya. Tetapi banyak yang menanggapi di kolom komentar, itu komentarnya negatif teman-teman. Kenapa komentarnya negatif? Karena mereka rata-rata memang tidak menyukai Gus Idamnya. Tidak menyukai Gus Idam. Jadi apapun yang dikatakan oleh Gus Idam ini seolah-olah tetap salah teman-teman. Tetap salah. Coba kita cek dulu ya. Sebenarnya bagaimana sih ngomongnya Gus Idam kepada jamaah kala itu? wong kula niki rada tersinggung, kula mangkat rene iki lho. Aku dikabari dulurku sing jenenge Pak Topan kuwi kon kirim KTP jarene nggih bisa roya aku. Ora usah kok bisa roya ritek aku. Ini pertama ya. Jadi Gus Idam ngomongin tentang bisaroh teman-teman. Bisaroh itu semacam amplop bayaran kepada ulama atau kiai atau gus yang mengisi acara itu ya, mengisi acara. Intinya bisaroh ini kalimat lebih sopan untuk memberikan sesuatu kepada ulamanya. Intinya seperti itu. Tapi Gus Idam menolak teman-teman, bahkan tersinggung ya, tersinggung untuk memberikan bisaroh saja itu kenapa harus menggunakan KTP segala. Dan Gus Idam juga nggak butuh bisaroh teman-teman ya. Asal kita tahu ya bahwa Gus Idam ini tidak menginginkan sebenarnya untuk diundang. Enggak. Gus Idam mendirikan majelis Sabilut Taubah itu untuk mengumpulkan massa, terutama anak-anak muda yang pikirannya masih negatif ya, masih hura-hura, masih foya-foya, masih minum-minuman, masih ngeslot dan segala macam. Mereka dikumpulkan di tempatnya Gus Idam dengan gayanya Gus Idam seperti ini teman-teman. Gayanya Gus Idam yang memang masih muda sehingga ucapan-ucapannya ini bisa diterima oleh anak-anak nakal yang lainnya. Tetapi ya banyak orang yang tidak suka. Nggak tahu kenapa, saya juga heran ya. Padahal di sini Gus Idam ngomongnya bisaroh. Gus Idam nggak butuh bisaroh. Ya karena Gus Idam sebenarnya nggak ingin diundang. Tidak mempromosikan diri untuk diundang ngaji kemana, ngaji ngisi acara kemana. Enggak. Gus Idam pengennya hanya mengumpulkan massa di tempatnya Gus Idam itu untuk dinasehati. Tetapi ya karena mungkin Gus Idam ini dilihat sebagai sosok yang bisa menasehati banyak orang, akhirnya banyak orang yang ingin mengundang Gus Idam ke desa sana, ke kabupaten sana, dan bahkan go internasional teman-teman ya. Nah, Gus Idam sebenarnya nggak pengen. Tetapi karena diminta, orang-orang ini mohon untuk menghadiri, ya Gus Idam datang untuk menghormati saja teman-teman. Nah, karena ya butuh transport juga, mungkin mikirnya yang ngundang ini, akhirnya yang ngundang memberikan bisaroh, ya, memberikan bisaroh kepada ulamanya yang diundang sebagai mungkin ya penghormatan juga. Karena sudah jauh-jauh datang ke daerahnya mereka nggak enak, akhirnya memberikan bisaroh. Tapi Gus Idam intinya tidak membutuhkan itu. Kok tidak dikira kayak KTP barang. Aku gak butuh. Aku wong Blitar, Pak. Oke. Aku wong Blitar. Kula niku nangis ngrasakne Blitar, nek Blitar kuwi bodho keruk, ora maju-maju. Wis to beda agama ora masalah. Oke. Lanjutannya teman-teman, Gus Idam ngomongin tentang
masalah atau keruhnya suatu daerah ya, karena Gus Idam orang Blitar ya, Gus Idam pengen Blitar ini maju, tidak banyak kekeruhan, tidak banyak masalah di Blitar. Kerukunan itu penting meskipun beda agama, menurutnya Gus Idam seperti itu. Ora masalah, ojo ngrasa paling kenceng, paling ngalim, paling top nyapa. Rukun mlaku bareng lho. Tuh, ini nasihat teman-teman ya. Nasihat. Jadi meskipun berbeda agama di suatu daerah, kata Gus Idam, salah satu contohnya ada di Blitar, meskipun beda agama, kita harusnya berjalan bareng untuk berkehidupan yang normal, berkehidupan yang baik. Karena Gus Idam tahu Indonesia bukan negara Islam. Indonesia ini banyak agama di dalamnya. Ya, ada 5 atau 6 bahkan sekarang ini ya. Jadi Gus Idam ini ngomong di sini sebagai orang yang menginginkan kerukunan di daerah Blitar atau di Indonesia ya, atau di Indonesia. Dan di sini juga sesuai dengan apa yang telah ada di dalam kitab Al-Qur'an, teman-teman. Sebagai contoh dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan di sini agama Islam adalah ajarannya. Ajaran Islam ternyata sebagai rahmat untuk seluruh alam. Alam teman-teman ya, alam. Nggak cuman untuk orang mukmin saja, tetapi seluruh alam. Berarti semuanya, semua umat manusia termasuk di dalamnya. Seharusnya memang seperti inilah orang Islam, seperti yang dikatakan oleh Gus Idam. Meskipun berbeda agama, seharusnya kita maju bareng-bareng, berkehidupan bareng-bareng, normal, hidup layak teman-teman, saling menghargai, saling menghormati tanpa ada masalah satu sama yang lain. Dan ini bagus. Sebenarnya Gus Idam sedang mengamalkan apa yang telah ada di dalam kitab Al-Quran, apa yang telah diajarkan oleh Islam, yaitu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, semua orang. Jadi nggak pandang bulu, apapun agamanya seharusnya bisa hidup rukun teman-teman. Ini mengamalkan tentang ajaran Islam, apa yang ada di dalam surat Al-Anbiya tadi. Tetapi banyak orang yang tidak paham atau tidak mau paham. Contohnya dari Adi Setia. Kok Gus iki enenge mong cerita tok, ora ono ngajine. Artinya dia heran kok Gus Idam ini adanya hanya cerita saja, tidak ada ngajinya. Tolong diingat ya teman-teman bahwa ini adalah cuplikan dari pengajian. Kalau kalian pengen menonton fullnya, bisa kalian lihat di YouTube-nya Gus Idam. YouTube-nya Sabilu Taubah, di situ pengajiannya full teman-teman ya. Tetapi ya orang-orang yang nggak suka dikasih pengajian full ya nggak akan pernah mau mendengarkan sampai selesai karena dasarnya nggak suka. Tetapi kalau ada potongan-potongan video seperti ini dikomentari negatif. Padahal di sini Gus Idam ngomong bener. Kalau mungkin kalian melihat cuplikan video yang nyeleneh seperti ini contohnya. Jika cinta tidak direstui, didik bayi pun jadi solusi. Nah, yang seperti ini mungkin kalian bisa mengkritiknya. Karena apa? Ucapannya ini agak berbahaya teman-teman. Nggak cuman agak ya, ini berbahaya. Karena ajaran Islam ini menghalalkan berhubungan itu lewat pernikahan teman-teman ya. Dan di sini beliau ngomong kalau cinta tidak direstui orang tua mungkin atau keluarga, didik bayi jadi solusi. Nah ini bahaya. Ini akan menjadi zina di luar nikah teman-teman ya. Akan menjadi perzinahan dan itu dosa. Nah yang seperti ini bolehlah kalian kritik biar tidak menjadi pelajaran buruk. Tapi kalau Gus Idam ngomong tentang kerukunan, ngomong tentang menolak bisaroh, apa salahnya? Apa salahnya? Dari Gus Idam sebenarnya banyak yang baik-baik, tetapi tetap saja ada orang yang nggak suka. Tetap saja ada orang yang tidak suka. Ya, semoga Allah memberikan hidayah
kepada kalian-kalian yang mungkin hingga saat ini masih menganggap Gus Ikdam itu gus-gusan, ya, karena banyak framing-framing di luar sana yang mengatakan bahwa Gus Ikdam ini gus-gusan, ya, Gus yang tidak memberikan dalil ngaji yang pas, Gus Ikdam ini ngerokok, Gus Ikdam ini ngetril lah, yang suka motor dan lain-lain. Banyak framing seperti itu, dan itu dari golongan sebelah. Tidak apa-apa, mereka memframing seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalian juga harus ingat banyak kebaikannya Gus Ikdam. Kalau kalian pengen tahu Gus Ikdam seperti apa, silahkan datang ketika pengajian rutin malam Selasa dan juga malam Jumat. Kalau kalian hanya melihat potongan-potongan video, kalian nggak akan pernah menemukan sesuatu yang baik dari siapapun, teman-teman.